Apa kabarnya hari ini? Kak Juli berharap adik-adik semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Adik-adik, di minggu pertama, di setiap bulannya, kita biasanya akan mengadakan cerita khusus. Nah, Kak Juli kali ini akan menceritakan tentang seorang laki-laki. Dia sangat kuat. Rambutnya panjang. Dia seorang hakim bagi bangsa Israel. Dan dia selama 20 tahun menjadi hakim pada orang Israel. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang laki-laki ini, Kak Juli akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan dapat memahaminya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Manhanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Karena kuatnya Simson, dia bahkan pernah mengalahkan seekor singa pada saat perjalanan menuju Timna bersama ayah dan ibunya. Nah, adik-adik perlu tahu juga nih bahwa Simson itu adalah seorang hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin. Dan dia sebagai hakim itu selama 20 tahun. Pada suatu hari, Simson bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Delila itu berasal dari lembah Sorek dan Simson sayang pada Delila. Lalu datanglah raja orang Filistin menemui Delila sambil bertanya, "Apa sih rahasia? Kok Simson bisa kuat banget?" "Aku ingin mengalahkan Simson. Nanti aku akan memberi kamu
1.100 uang perak deh. Kalau kamu kasih tahu rahasia kekuatan Simpson. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson. Simpson, Simpson, ceritakanlah padaku. Apa sih rahasia kekuatanmu? Dan dengan apa kamu dapat dikalahkan? Ayolah, ceritakan Simpson. Jawab Simpson. Oh, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan akan sama dengan orang lainnya. Akhirnya, orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru dan belum kering kepada Delila dan mengikat Simpson dengan tali itu. Tetapi adik-adik, Simpson bisa memutuskan tali-tali busur itu, sehingga belum ketahuan deh rahasia kekuatannya. Kemudian berkatalah Delila kepada Simpson, Simpson, ternyata apa yang kau katakan semalam tidak benar. Ayo dong, kasih tahu rahasia kekuatanmu. Ayo dong Simpson, kasih tahu. Jawab Simpson. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Aku akan menjadi lemah seperti orang lainnya. Kemudian Delila pun pergi untuk mengambil tali baru dan kemudian dia mengikat Simpson. Dan ternyata Simpson bisa memutuskan tali-tali itu lagi. Wah, hebat ya Simpson adik-adik. Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa rahasia kekuatanmu? Jadi, apa sih sebenarnya rahasia kekuatanmu? Jawab Simpson, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila melakukan semua yang dikatakan Simpson. Tetapi adik-adik, lagi-lagi Simpson bisa melepaskan dirinya dari patok tersebut. Berkatalah Delila kepada Simpson untuk yang keempat kali. Simpson, sudah 3 kali kau membohongi aku. Yang kau katakan tak ada yang benar. Ayo dong, kasih tahu. Jangan lagi kau bohong padaku. Akhirnya Simpson mengatakan yang sebenarnya tentang rahasia kekuatannya. Simpson pun berkata, sejak dari kandungan, rambutku tidak pernah dipotong. Kalau rambutku dipotong, maka kekuatanku akan hilang dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang lainnya. Sesudah itu, dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu, dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga, mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu, berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin pun datang, lalu menangkap Simpson dan membuat mata Simpson menjadi buta. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara
yang berada di kota Gaza. Pada saat itu, ada pesta besar di Gaza, dan mereka memanggil Simson untuk ditertawakan. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Kemudian Simson merangkul kedua tiang rumah itu dan membungkuk sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja dan seluruh orang yang ada di dalamnya, termasuk Simson. Bagaimana adik-adik cerita firman Tuhan tentang Simson tadi? Kak Julie berharap adik-adik bisa mendengarkan dan menontonnya tadi dengan baik. Nah, adik-adik, Simson diberikan Tuhan kekuatan untuk membela bangsa Israel. Tetapi karena dia senang, sayang kepada perempuan yang bernama Delila, dia memberitahukan semua rahasianya. Padahal rahasia itu tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Nah, adik-adik, karena sayangnya Simson kepada perempuan yang bernama Delila tadi, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak pernah mau meninggalkan Simson. Dalam keadaan buta dan sudah tak berdaya, Simson berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan. Dan Tuhan mendengarkan, dan Tuhan datang lagi kepadanya dan untuk membantu Simson. Adik-adik, luar biasa sekali ya. Tuhan itu tidak pernah mau meninggalkan Simson. Dan satu lagi adik-adik, kalau kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita harus menggunakannya dengan baik. Seperti yang dilakukan Simson, diberikan Tuhan berkat kekuatan yang luar biasa. Dia membela bangsa Israel. Nah, adik-adik, baiknya kita mempergunakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik. Kita tetap bersyukur, tetap berdoa, supaya Tuhan selalu melindungi kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Simson. Ajari kami Tuhan untuk mempergunakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Ajar kami selalu untuk bertekun dan selalu berdoa dan selalu meminta hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini ya adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik terkasih, kali ini aktivitas kita adalah menjawab pertanyaan dari cerita yang sudah Kak Julie ceritakan. Selamat menjawab pertanyaan-pertanyaannya.